pernyataan Presiden Jokowi untuk mengatasi corona ini menuai banyak kritikan. Jumlah itu setara dengan 41,1% dari produk domestik bruto atau PDB nasional. Anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SBN, dari pinjaman. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui posisi utang pemerintah pusat ini mengalami peningkatan. Sebelum pandemi, sesungguhnya penanganan utang kita itu membaik, kita lihatnya dari keseimbangan primer. BPK tekankan jumlah hutang pemerintah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan International Debt Relief. Pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN. Selamat datang di Cemara 19 Channel dalam program Current Issue. Program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan juga informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Masalah utang pemerintahan era pemerintahan Joko Widodo kembali dipersoalkan oleh pihak oposisi. Beberapa waktu yang lalu, Presiden PKS Ahmad Saiku menaksir Presiden Joko Widodo akan mewariskan hutang lebih dari 7.000 triliun. Sebab, menurut Saiku, per September 2021 ini, utang pemerintah sudah mencapai 6.000 triliun rupiah. Ahmad Saiku juga menyebutkan bahwasanya utang negara yang besar itu akan ditanggung Presiden di era selanjutnya. Bahkan, dia menilai dengan utang itu pembangunan nasional di periode yang akan mendatang akan terhambat. Ia juga menyebutkan bahwasanya kerugian akibat utang negara bukan hanya terkait dengan kesehatan fiskal, tetapi juga keadilan antar generasi. Generasi yang akan mendatang akan menanggung beban biaya pokok dan juga bunga dari utang tersebut. Untuk membahas tentang kenaikan utang pemerintah ini, saya sudah bersama dengan Bapak Misbahun, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Ya, bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Sekarang sedang sibuk apa selain di parlemen? Ya, biasalah kita ngurusin partai. Oke. Ngurusin partai dan ngurusin kegiatan organisasi. Oke. Komisi 11 ini bertugas apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Komisi 11 adalah komisi yang mempunyai mitra kerja, itu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, kemudian Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan BPKP, kemudian Bappenas, Menteri PPN Bappenas, dan kemudian ada LKPP. Di sana kita membicarakan mengenai APBN, kemudian monetary dan pengawasan dunia sektor keuangan, termasuk pengawasan pemeriksaan pembangunan. Jadi untuk membahas mengenai utang-utang ini, pemirsa, kita sudah bersama dengan narasumber yang tepat karena kita akan mengulas apakah tuduhan dari pihak oposisi ini benar adanya atau tidak, seperti itu. Oke, yang pertama Bapak, saya ingin bertanya nih, kenaikan hutang selama pandemi ini di pemerintahan Joko Widodo itu kan sangat naik tajam. Tetapi hal itu kan hal yang wajar karena ketika kita membaca laporan-laporan dari Bank Dunia, hampir seluruh negara di dunia ini juga mengalami kenaikan hutang selama pandemi. Nah, bagaimana Indonesia merespon gejolak ekonomi global ini terkait dengan pandemi COVID-19? Gini, setiap pemerintahan di setiap negara itu menghadapi constraint yang hampir sama ketika terjadi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini adalah situasi yang belum pernah terjadi di dalam dunia yang modern. Pandemi terakhir terjadi itu tahun 1920-an, itu ada flu Spanyol, sehingga ketika kita mempunyai pandemi baru, tidak ada literatur yang cukup, tidak ada kemudian orang pemimpin yang mempunyai pengalaman menghandling masalah yang begitu berat,
terus menghadapi situasi global yang kekunci, lockdown. Nah, situasi global yang terkunci dan lockdown ini kemudian menghasilkan situasi dan keadaan yang complicated, yang rumit. Pertama, manusia yang tugas utamanya itu adalah melakukan sosialisasi, bersosialisasi, kemudian ada physical distancing, social distancing. Interaksi antar manusia dibatasi. Interaksi ini yang mempunyai nilai ekonomi, korelasi ekonomi, dan mempunyai hubungan antar negara, ini kemudian terkunci. Berbeda dengan krisis 98. Hanya krisis terjadi di suatu wilayah yang lainnya normal, kemudian kita mengalami pukulan dari sektor nilai tukar yang turun, dan kita masih bisa berhubungan ekonomi. Nah sekarang seluruh dunia, tidak ada negara pun dimanapun di dunia yang tidak terkena COVID-19, kecuali Korea Utara. Ya kan? Lah, inilah yang membuat ekonomi terkunci. Lah, situasi pada saat itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pilihan-pilihan yang ada itu adalah bukan pilihan ini antara yang manis, kemudian ini yang pahit. Bukan. Semuanya ini adalah pilihan pahit. Negara harus tetap hadir di tengah kesulitan rakyatnya, dan negara tidak boleh kemudian menemui jalan buntu. Menarik pajak dari dunia usaha yang sedang juga sama sulitnya, itu kan adalah situasi yang harus kita atasi. Apakah negara memberikan tekanan kepada dunia usaha dengan tarikan pajak yang berat? Tentu tidak. Nah, pada situasi itulah terjadi di dunia. Negara melakukan upaya modifikasi APBN melalui realokasi APBN. Mengkoreksi target penerimaan pajak lebih rendah, tetapi memperbesar utangnya. Dan ini terjadi. Nah, saya ingin sampaikan tadi, misalnya ada statement mengatakan, oh, terjadi gap antar generasi. Sekarang, apakah generasi kita ini tidak membayar utang yang dibangun oleh generasi-generasi sebelumnya? Generasi kita. Membangun pastinya. Kita yang membayar. Iya, kita membayar. Kita yang membayar. Bahkan, utang-utang Belanda, sisa yang disepakati dalam perjanjian meja bundar pun baru selesai beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya apa? Kita tidak pernah menjadikan isu antar generasi sebagai pembayar utang. Tidak. Tidak pernah. Karena apa? Itu adalah sebuah keniscayaan dan sebuah realitas. Itu. Sekarang yang harusnya menjadi isu adalah pada saat kita menambah jumlah utang ini, siapa yang mendapatkan manfaat? Seluruh rakyat. Rakyat Indonesia, baik itu namanya pendukungnya Presiden Jokowi, maupun rakyat yang selama ini menjadi pendukungnya oposisi. Mereka menikmati setiap bantuan perlindungan sosial, PKH, bantuan untuk pendidikan, bantuan subsidi penghasilan untuk masyarakat tertentu, yang kena PHK dan sebagainya, ya kan, bantuan pangan tunai, bantuan-bantuan sosial yang lain, yang semuanya merasakan kehadiran negara. Karena apa? Negara ingin menjaga eksistensinya. Negara ingin menjaga kehadirannya di tengah-tengah rakyat. Dan perlu diingat bahwa pemerintah berutang itu dalam rangka untuk kepentingan rakyatnya. Biarlah negara yang susah, jangan rakyatnya yang susah. Betul. Nah, itu. Pundaknya negara yang memikul bebannya, bukan pundaknya rakyat yang kesusahan. Karena negara harus hadir gitu ya Pak? Negara hadir dalam rangka itu. Narasi ini harus kita kuatkan. Karena apa? Siapapun pemerintahannya, siapapun presidennya, yang kebetulan kita dipimpin oleh Pak Jokowi, di mana utang itu dipakai untuk berpihak kepada rakyat, maka ini adalah sebuah cara, bukan tujuan. Utang ini adalah sebuah cara, bukan tujuan. Karena cara kita untuk menutup kekurangan-kekurangan itu dengan berutang. Tetapi dengan tetap melihat kemampuan negara dalam membayar. Kita membelanjakan setiap rupiah dengan penuh tanggung jawab. Setiap utang kita gunakan seproduktif mungkin. Makanya kalau kita membandingkan
jumlah utang yang bertambah, tapi aset negara juga Bertambah. bertambah. Ada penambahan utang, ada penambahan jumlah aset. Lah, jumlah ini kan selalu beriring. Iya. Dan ingat, pemerintah Pak Jokowi ini mempergunakan semua utang dengan penuh tanggung jawab. Ujungnya dari utang yang besar ini dipertanggungjawabkan dengan sangat hati-hati, digunakan dengan sangat hati-hati, dipertanggungjawabkan dengan benar. Buktinya apa? Laporan keuangan pemerintah pusat kita, di mana utang itu dikaji, diperiksa, dan diberikan penilaian opininya oleh BPK, kita mendapatkan hasil audit WTP, wajar tanpa pengecualian. Artinya apa? Governance-nya berjalan. Penggunaan anggarannya untuk kepentingan rakyat sesuai dengan yang direncanakan. Artinya apa? Bahwa negara ini dikelola dengan sangat hati-hati, berpihak pada kepentingan rakyat. Dan direview, dinilai melalui hasil audit, dan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Jadi, kalau hanya mempertanyakan jumlah, ya kan? Iya. Maka itu relevansinya akan menjadi hilang kalau digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Digunakan untuk hadirnya negara di tengah-tengah rakyat. Ingat, uang sekarang, dulu memang mungkin pemerintahan hanya mewariskan sebelumnya 1.000 atau 500 triliun, tapi itu nilai mata uang yang dulu. Iya. Kalau diequalkan dengan sekarang uang itu, mungkin juga akan menjadi besar. Betul. Lah, inilah yang harus kita jadikan sebuah narasi bagaimana utang itu jangan seakan-akan hanya melihat jumlah, tapi lihatlah kegunaan, lihatlah tata kelolanya, dan kemudian seberapa produktif utang itu dibelanjakan. Bagaimana aset negara juga Bertambah. seharusnya bertambah, Itu begitu menjadi ya. penting. Karena pandemi global ini adalah semua negara di seluruh dunia itu mengalami gejolak ekonomi, pasti akan ada. Ya. Yang namanya pandemi, kita terkungkung, kemudian semua sektor usaha pun terpukul, kita harus dirumahkan, melakukan seluruh aktivitas secara daring seperti itu ya. Jadi otomatis kegiatan ekonomi pun akan berkurang. Dan negara dituntut untuk hadir di sini, hadir untuk rakyatnya. Bagaimana negara hadir ketika memang kan nggak mungkin seperti yang Bapak jelaskan tadi, nggak mungkin kita negara mematok pajak yang besar di sektor usaha, sedangkan usaha juga sana sini tutup, susah seperti itu ya. Jadi sebenarnya utang negara tidak tergantung gimana ya, tidak tergantung jumlahnya, tapi kebermanfaatannya. Kehadiran utang itu untuk rakyat. Terlebih untuk menangani pandemi, sektor kesehatan yang kita tidak pernah duga sebelumnya bahwa kita akan mengalami kondisi kesehatan yang semacam ini. Kita harus hadir untuk rakyat, membangun wisma, kesehatan, karantina, kemudian untuk vaksinasi, apalagi vaksinasi 1, 2, 3 itu gratis, digratiskan untuk rakyat. Kan memang itu harus ada dananya, dan utang-utang negara itu juga akhirnya bermanfaat untuk rakyat. Seperti itu ya pemirsa. Nah, kembali lagi nih, akhirnya gimana sih Pak? Saya ingin tahu bagaimana strategi pemerintah untuk mengelola keuangan negara, apalagi di masa pandemi ini. Gini, pandemi itu hadir pada bulan Maret 2020. Iya, betul. APBN yang berjalan pada saat itu, APBN 2020 itu selesai dibahas pada saat tahun 2019, di mana term sebuah kosakata pandemi, kosakata COVID-19 itu belum pernah ada. Betul. Tapi pemerintah memberikan respon yang sangat cepat. Pandemi datang, belum pernah ada anggaran, tapi bagaimana pemerintah ini tetap kredibel? Maka pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 untuk melakukan realokasi, ya kan? Refocusing terhadap APBN. Yang tadinya tidak ada 1 rupiah pun anggaran untuk penanggulangan pandemi, mengatasi dan menangani pandemi, dibuatkan itu. Pemerintah artinya apa? Ingin menjaga tata kelola. Ibaratnya itu pemerintah ingin penanganannya berjalan, proses hukum, dasar hukumnya itu juga terkelola dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah
berjalan dalam sebuah koridor konstitusi yang benar. Kemudian rapat-rapat kita dijalankan secara offline. DPR mengeluarkan aturan baru bagaimana cara merapat secara offline, daring, online dengan pemerintah. Dan mempunyai dasar legitimasi. Dibuatlah aturan-aturan baru. Dan semuanya paralel. Dan pengelolaan anggaran dirapatkan secara online. Artinya apa? Ini menunjukkan itikat baik pemerintah bahwa tata kelola dalam situasi serumit apapun dikelola dengan tata kelola yang benar. Ya kan? Realokasi dibuat, kemudian perpunya disetujui oleh DPR, dan kemudian refocusing dan realokasi ini dijalankan dengan benar oleh negara. Artinya apa? Artinya pemerintah menghormati proses politik. Ada eksekutif, ada legislatif. Berjalan, bertemu, dan kemudian mencari solusi terbaik untuk bangsa dan negara ini. Lah, ini yang harus disadari sepenuhnya. Sebenarnya kalau pemerintahan mau dengan situasi yang darurat seperti itu, melakukan apapun sah. Ya. Karena kekuasaan pemerintah adalah legitimit dipilih oleh rakyat. Tetapi pemerintah ingin menghormati proses politik ini tetap berjalan. Tidak ingin menegasikan atau menyingkirkan sebuah proses yang kredibel. Artinya apa? Ini menunjukkan sikap kegotong royongan. Bahwa kalau kita bersama-sama dengan sikap kegotong royongan, yang berat itu menjadi lebih ringan, yang sulit akan bisa kita selesaikan dengan lebih mudah. Nah, ini prinsip-prinsip konstitusi ini berjalan. Tata kelolanya, buktinya yang tadi saya sampaikan. Kita mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. WTP. Artinya apa? Proses itu berjalan dengan sangat baik. Lembaga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sangat kredibel. Mereka mempunyai akuntan-akuntan yang ahli, mempunyai pengalaman, dan opini mereka sudah kita dapatkan. Artinya apa? Kalau kita berdebat soal utang ini, adalah kita bicara tentang substansi penggunaannya. Bukan tentang sekedar jumlah. Bukan tentang narasi kritik yang mengatakan kenapa pemerintah itu. Adakah narasi yang lebih mengatakan, ada nggak cara lain selain berutang? Kecuali mengkritik jumlah utangnya. Kalau kita perbandingkan, jumlah utang kita masih dalam koridor aturan peraturan perundang-undangan. Penggunaannya kredibel. Dipertanggungjawabkan dengan transparan dan terbuka. Lah, ini semuanya berjalan. Tidak ada yang berjalan mengendap-endap di tengah malam tanpa rakyat tahu. Yang ada adalah bantuan dan kehadiran negara itu hadir setiap saat di saat rakyatnya susah. Fakta itu kan ada. Lah, inilah yang terbukti. Pengelolaan anggaran sangat hati-hati dan semuanya dengan persetujuan rakyat, dengan rapat-rapat di DPR. Rapat-rapat itu pihak oposisi hadir dan memberikan persetujuan. Artinya apa? APBN itu dirasakan oleh semua. Tidak hanya kepada pendukungnya presiden, tapi kepada semuanya. Karena APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara untuk seluruh rakyat. Untuk seluruh rakyat. Tidak hanya rakyat yang mendukung pemerintahan, tetapi semuanya. Tidak pandang bulu ya Pak? Pandang bulu. Bayangkan pada saat sekolah online, kuota gratis diberikan. Bagaimana pemerintah tetap menjaga jaringan internet tetap terkoneksi di seluruh jaringan. Sampai ke pelosok. Ada kesulitan, cerita, dan sebagainya. Itu bagian dari realitas yang ada. Sehingga pemerintah punya kesempatan untuk memperbaiki. Tapi disitulah kita tahu sadar sepenuhnya infrastruktur internet kita itu yang sudah kita canangkan berapa, targetkan berapa, itu sudah realisasinya seperti apa. Jadi kita tahu. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, bahwa ini adalah fase transformasi, tahapan transformasi, momentum itu kita dapatkan. Coba kita melakukan lompatan-lompatan yang luar biasa. Di saat sesulit apapun, Indonesia masih bisa bergotong royong, saling membantu. Tidak hanya cuma karena bantuan negara, bantuan antar warga negara kepada anak bangsa yang lain, semuanya berjalan. Menunjukkan sebuah mekanisme
yang sehat dalam kita berbangsa. Itu. Dan pengelolaan APBN ini kan sangat terbuka sekali ya Pak ya. Jadi pihak oposisi pun bisa mengetahui bagaimana negara ini, pemerintahan ini mengelola APBN. Bahkan satu sih yang menjadi pertanyaan saya Pak. Ini kan direalokasi menurut Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai APBN ya Pak ya, yang sebenarnya itu nggak ada alokasi untuk penanganan pandemi, tetapi karena kondisi yang sangat darurat ini, akhirnya pemerintah melakukan realokasi APBN. Apakah itu terjadi ketimpangan dalam pengelolaan keuangan negara? Gini, pada saat kita darurat, emergency, pemerintah kan menetapkan sebagai kondisi kedaruratan pandemi ini. Artinya apa? Upaya-upaya negara untuk merubah fokus, merubah alokasi itu sah. Karena pada saat itu penanganan dan penanggulangan COVID itu menjadi prioritas utama. Tetapi pada saat yang sama kan tidak semuanya 100% habis ke sana. Karena ada yang berkaitan dengan kegiatan yang fokus penanganan dan penanggulangan COVID itu sendiri. Kemudian bagaimana kita menyiapkan infrastruktur kesehatan, bagaimana kemudian dampak-dampak ekonominya, misalnya orang PHK, UMKM yang kemudian mengalami tekanan ekonomi seperti apa, penjualan mereka menurun, negara kan harus hadir juga memberikan mereka. Negara misalnya contoh sederhananya, masyarakat yang kesulitan di level bawah, listriknya digratiskan. Ya kan? Ya. Kemudian orang yang terkena PHK diberikan bantuan penghasilan sampai jumlah tertentu. Ya kan? Masyarakat yang kesulitan mendapatkan bahan pangan diberikan bantuan pangan tunai. Bahkan presiden dengan tangannya sendiri memberikan bantuan itu. Turun tangan langsung. Turun tangan langsung. Ya. Itu artinya apa? Menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menangani situasi yang ada. Bahkan dari sekian banyak negara, Indonesia adalah negara pertama yang bisa mendapatkan akses vaksin. Di saat negara-negara lain sulit untuk mendapatkan akses vaksin itu. Sekarang sudah mulai gampang pada saat itu. Dan pencapaian vaksinasi di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Itu ya, karena kepedulian negara. Kepedulian kita. Ya. Lah, manfaat-manfaat ini. Coba, ekonomi kita mengalami resesi. Di 2 periode kita mengalami pertumbuhan negatif. Tetapi karena kita bisa menjaga momentum itu, kita tidak jatuh terlalu dalam. Karena apa? Situasi ekonominya bisa kita tetap jaga, mengambang walaupun kita tidak jatuh terlalu dalam. Tapi recovery kita jangan cepat. Karena apa? Tahapan-tahapan itu kita tanggulangi dengan baik. Ada banyak metode. Dan kemudian menjadi perdebatan. Cara kita menanggulangi pandemi, apakah pandeminya dulu atau ekonominya dulu yang kita selamatkan. Ada negara memilih totally lockdown. Hasilnya juga berbeda. Ada yang kemudian negara membebaskan sama sekali. Tidak peduli ada pandemi atau tidak. Dan kita memilih jalan tengahnya. Pada saat yang sama kita melakukan, misalnya dulu ada PSBB, kemudian ada PPKM darurat dan sebagainya. Tapi kan menunjukkan bahwa pelan-pelan recovery ekonomi kita bisa. Dari negatif kita 2 kali, kemudian ada fase kita tumbuh positif. Sangat tinggi, dan kemudian sekarang kita sudah mulai pada setelah keluar dari zona negatif menuju kepada pertumbuhan yang positif. Dan mulai terjadi stabilisasi. Artinya apa? Langkah-langkah yang tadinya kita perdebatkan ternyata efektifnya mulai dirasakan. Inilah yang menunjukkan bahwa sekarang narasi-narasi oposisi yang sangat tajam itu ternyata tidak bisa menjadi pisau bedah yang tajam ketika melihat hasil langkah-langkah pemerintah itu menunjukkan hal yang positif sesuai harapan. Ya kan? Ya. Sesuai harapan. Makanya ketika mereka menanyakan jumlah utang dalam sisi besaran angka, maka relevansinya harus kita berikan aset pemerintah bertambah, manfaat-manfaat risikonya juga bisa kita prediksikan. Contoh, ekonomi kita sekarang sudah di positif.
penerimaan pajak kita tercapai. Iya. Ya Bahkan kan? melampaui batas. Melampaui. Iya. Nah, udah tercapai. Artinya apa? Proses recovery kita ini kan sudah dalam sebuah jenjang yang diharapkan sesuai dengan skenario perencanaan. Lah, sekarang tinggal kita memperkuat bagaimana perbaikan ini berjalan dalam sebuah tahapan-tahapan untuk kita jaga stabilitasnya. Tidak lagi kita turun ke bawah, makanya langkah-langkah pemerintah bagaimana menahan varian Omikron ini supaya tidak terjadi sebaran-sebaran yang membuat ekonomi kita mengalami gelombang ketiga dan sebagainya, itu harus berikan penguatan dan apresiasi yang tinggi. Bapak, berarti penilaian pihak oposisi yang mengatakan bahwa utang pemerintahan Jokowi ini akan merugikan generasi selanjutnya, ini bisa dirasa sangat bernuansa politis sekali ya? Gini, merelasikan sebuah utang dengan antar generasi ini, itu sendiri sudah kehilangan relevansi kritiknya. Karena apa? Saya sebagai generasi sekarang, bertanggung jawab membayar utang generasi sebelumnya, tidak pernah kita lakukan. Tidak pernah kita lakukan. Karena itu adalah sebuah keniscayaan. Karena apa? Pihak oposisi pasti tahu, setiap utang dicetak dengan periode-periode yang panjang. Untuk apa? Generasi yang sekarang, ataupun generasi yang akan datang, akan merasakan manfaat dari utang yang kita bangun sekarang. Infrastruktur yang bagus, sanitasi yang bagus, sistem kesehatan yang bagus, jaringan internet yang bagus, yang menjadi platform peletak dasar bagi kemajuan di masa yang akan datang, kita bangun sekarang. Sama sekarang, saya tidak bisa menuntut generasi yang lalu dengan utangnya. Walaupun saya adalah hasil generasi SD Inpres. Oke. Ya. Tetapi manfaat SD Inpres saya yang katanya itu pendidikan yang seperti apa dulu, tetapi itu kan memberikan manfaat di saat sekarang. Sama sekarang kita mengatakan, oh internet kita dibandingkan negara lain sudah 1 megabyte per second, kita baru 250 atau 500 ribu byte. Tetapi itu adalah dasar dan platform yang akan menjadi dasar, peletak dasar kita. Ke depan mungkin kita menjadi 5 gigabyte per second atau apa. Tapi yang pasti kita mempunyai infrastruktur dasar yang memadai sebagai sebuah prasyarat kemajuan bagi generasi yang ada sekarang maupun generasi-generasi berikutnya. Gap antar generasi itu tidak pernah kita bangun dengan dasar asumsi utang. Yang kita lakukan adalah bahwa kita adalah peletak dasar kemajuan bagi generasi kita dan generasi-generasi yang akan datang. Whatever uangnya dari mana. Karena apa? Bangsa ini adalah bangsa besar dengan size ekonomi yang besar. Kalau size ekonomi yang besar itu kita kehilangan momentumnya dan kita jatuh, relapse-nya, kebangkitan kembali itu, kita tidak akan pernah menemukan kembali momentumnya. Banyak sejarah-sejarah negara-negara besar yang jatuh ekonominya dan kemudian mengalami kesulitan bangkit. Dan Indonesia belajar dari negara-negara yang mengalami proses kejayaan dan proses kejatuhan dan kemudian kesulitan bangkit itu. Itulah kenapa kami di politik, ketika pemerintah membuat sebuah exercise, sebuah pola agenda, membangun Indonesia tetap dalam sebuah ritme kemajuan ekonomi dengan basis-basis penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan ditopang oleh pembiayaan utang, itu kita perhatikan kemampuan, kemudian kekuatan, dan kemudian prediksi yang akan datang. Semuanya masih dalam sebuah tahapan yang sangat relevan dalam kemampuan dan dalam regulasi yang cukup. Berarti hutang antar generasi ini kan keniscayaan nih. Ya. Bapak membayar hutang dari generasi sebelumnya. Dan kemungkinan saya yang akan di generasi yang akan datang itu juga akan membayar hutang-hutang pemerintahan sekarang. Dan itu bukan isu. Itu bukan isu. Itu suatu keniscayaan. Itu adalah sebuah keniscayaan. Suatu fakta. Ya, fakta. Sama, ya kan? Kenapa negara ini harus berutang? Umpamanya saya begini. Saya punya penghasilan 10 juta per bulan.
Sementara saya harus mempunyai rumah, saya harus mempunyai kendaraan untuk memudahkan saya mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Uang 10 juta ini dengan kemampuan yang ada, bagaimana mencicil rumah, bagaimana kemudian memiliki kendaraan. Bagaimana saya tetap menghidupi anak dan istri saya. Begitu juga cara kita mengelola negara. Berarti untuk jangka panjang, sustainability, juga, ya. betul. Saya akan memperkirakan ke depan apakah gaji saya tetap 10 juta? Enggak. Saya akan menghadapi karir yang naik, tunjangan saya akan bertambah, gaji saya akan meningkat. Tentu saya dengan confident akan mengatakan 10 juta yang akan datang, saya bisa memiliki rumah, bisa memiliki kendaraan untuk transportasi saya. Sehingga saya tidak perlu mengontrak rumah, saya tidak perlu menaik angkutan umum. Sehingga saya bisa berhemat, uangnya saya pakai mencicil kendaraan dan mencicil rumah. Dengan perjalanan karir saya, sama juga negara. Ke depan negara akan PDB-nya naik, kondisi ekonominya membaik, utangnya bisa dibayar, akan ada kenaikan pertumbuhan ekonomi, aset negara bertambah, size ekonomi kita bertambah, yang membayar pajak juga akan bertambah, kondisi ekonomi stabil, investasi bertambah. Akhirnya apa? Pembayar pajaknya banyak. Kemampuan negara mengkoleksi pajak bertambah, kemampuan membayar utangnya juga bertambah. Dan ini terjadi dalam sebuah proses yang panjang dan terus bergulir. Nah, tugasnya negara adalah membangun sistem pemerintahan yang bersih. Investasinya menarik. Pemerintahan yang kredibel dipercaya secara internasional. Dan kemudian investor percaya, kemudianlah orang melakukan investasi. Sebagai negara sebesar Indonesia, kelas menengahnya yang produktif begitu tinggi, sumber daya alamnya yang begitu kaya, saya yakin Indonesia adalah the one most interesting investment country. Negara yang sangat-sangat menarik untuk orang berinvestasi. Dunia usahanya akan tumbuh. Pekerjanya akan bertambah. Kelompok menengahnya akan makin kuat. Dan ini membuat kemampuan negara pertama untuk mengkoleksi penerimaan pajak sangat. Kemudian pertumbuhan ekonominya akan terus tumbuh. Dan kemudian kemampuan negara melakukan agregasi ekonomi juga akan makin kuat. Lah, inilah tinggal kita jalankan peran ini. Sehingga apa? Narasi-narasi positif ini memberikan sebuah penguatan dan positioning sebagai negara yang besar. Dan ini terbukti. Terbukti. Indonesia sebagai negara G20 yang makin diperhitungkan dan peringkatnya juga makin terus meningkat. Inilah Apalagi pencapaian. Tahun ini kita dipercaya untuk menjadi presidensi G20 dari negara-negara itu ya. Nah, karena pengelolaan, faktanya ya Pak ya, pengelolaan keuangan kita ini kan sangat sustainable, jangka panjang. Jadi tuduhan atau penilaian yang mengatakan bahwa utang negara ini akan merugikan antar generasi itu sangat tidak benar. Toh nyatanya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan kita itu sangat pesat. Kalau kita melihat bahwasanya pembangunan infrastruktur dari hutang pemerintahan Jokowi ini sudah bisa kita rasakan manfaatnya. Tidak ada gap keuangan antar daerah, gap harga bahan-bahan pokok antar daerah, kemudian bagaimana infrastruktur dalam pandemi COVID, tol. Kayak waktu itu saya sempat bertanya sama teman saya yang di Sumatera, bagaimana penanganan pandemi COVID di Sumatera. Wah enak sekarang karena tolnya sudah ada nih. Dengan tol yang ada kan akses kita akan lebih enak. Nah, itu kan sebenarnya adalah bagaimana pemerintah itu nyatanya sudah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi yang mengatakan bahwasanya utang akan merugikan generasi yang akan datang itu sangat tidak tepat ya. Dan satu ingat, tol yang kita bangun, infrastruktur yang kita bangun, itu kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Ya, betul. Itu yang kita wariskan. Jadi, objektifnya, seperti yang saya sampaikan, utang bertambah, aset bertambah, dan kita mewariskan utang, juga mewariskan cara membayarnya. Oke.
Itu. Kita tidak sekedar berutang, tapi tidak memberikan kunci cara membayarnya. Karena apa? Utang-utang kita dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif yang membuat ability to pay, kemampuan kita membayar utang itu ada. Bukan hanya pada generasi kita, tapi kunci itu kita berikan kepada generasi yang akan datang. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal utang, Pak, dalam penyelenggaraan sebuah negara, itu niscaya semua negara itu pasti berhutang kepada Bank Dunia. Negara mana di dunia yang tidak punya utang? Iya. Pertanyaan saya, contoh. Iya. Kita mengatakan Brunei Darussalam negara yang begitu maju. Begitu kaya raya, negaranya punya utang. Singapura punya. Amerika punya. Arab Saudi punya. Kuwait punya. China punya. Cina punya. Jepang punya. Inggris punya. Jadi negara mana yang tidak punya utang? Jadi pertanyaan-pertanyaan soal utang ini, kalau proporsinya tidak dalam sebuah proporsi yang kemudian kita kredibel menyampaikan, itu akan diketawain oleh banyak negara. Banyak negara. Karena apa? Di negara manapun ini bukan sebuah isu. Bukan isu. Wajar orang mempertanyakan, wajar orang menanyakan, tapi sepanjang explanation, penjelasan pemerintah, penjelasan negara itu cukup, mereka akan bisa mengupset dan bisa menerima situasi dan keadaan itu. Tidak kemudian digoreng, diolah seakan-akan utang itu adalah sebuah aib. Utang itu membuat kita malu. Tidak. Sebuah kegagalan. Kegagalan, bukan. Bukan. Karena kita menggunakan utang itu sebagai cara, bukan tujuan. Jadi penyelenggaraan sebuah negara itu kan pasti niscaya hutang. Jadi jangan sampai hutang ini dipelintir. Isunya digoreng seakan-akan kita gagal nih. Padahal kemarin nih Pak, saya mendengar pernyataan dari Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa tax amnesty kita juga sudah mencapai hampir berapa miliar, hampir berapa puluh miliar. Kemudian penerimaan dari APBN kita juga hampir mencapai 20.000 triliun. Itu kan sebuah prestasi pemerintah kita. Pemerintah mengajarkan kita bagaimana caranya untuk membayar hutang-hutang tersebut. Betul, Bapak? Betul. Jadi gini, utang ini adalah situasi keadaan yang mau tidak mau kita ambil. Jadi jangan dikesankan seakan-akan APBN kita itu isinya cuma utang. APBN kita itu 2.700 triliun, ada penerimaan negara. Pertama penerimaan pajak hampir 1.300 triliun, kemudian ada penerimaan negara bukan pajak, itu hampir 300 triliun, bahkan 300 triliun, itu ada sudah 1.600, ditambah penerimaan cukai dan sebagainya itu hampir 300, ada 1.300, ada 1.900, dan sisanya baru kita terbitkan utang. Jadi komposisinya itu masih lebih banyak penerimaan negara dari pajak atau perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak daripada utangnya itu sendiri. Surplus ya Pak ya? Bukan surplus, dalam artian bahwa utang itu hanya sebagai pelengkap kebutuhan kita. Baik. Pelengkap kebutuhan kita, yang kemudian kita namakan pembiayaan. Jadi jangan dikesankan seakan-akan 100% komposisi negara ini utang semua, bukan. Kita tidak bergantung 100% ke utang. Enggak. Ya kan? Dari 2.700, kalau 2.000-nya itu dari penerimaan negara, kan kita nyari selisihnya. Ya kan? Lah, inilah yang gagal dibangun. Komposisi pada saat penerimaan negara mengalami tekanan, itu kita tambah jumlahnya. Supaya apa? Volume ekonomi kita tidak menyusut. Pertumbuhan kita tidak mengalami kejatuhan yang dalam. Kalau kita tidak melakukan pilihan itu, utang kita misalnya kita tidak berutang, bisa. Bisa mengoperasikan negara nggak berutang, bisa. Tetapi ekonomi kita jatuh. Volume kita menyusut. Dan kita kemudian tertinggal dari masuk kategori negara-negara yang G20. Negara sebesar Indonesia
dengan kekayaan sebegitu besarnya, terus kita dianggap sebagai negara yang terbelakang, apakah pantas? Tidak. Nah, tugas kita, pemerintahan ini adalah negara ini tetap dalam sebuah periode kemajuan. Negara yang dihormati dan disegani. Karena apa? Karena kemajuannya. Karena pembangunannya. Negara maju itu harus membangun. Infrastrukturnya bagus, transportasinya bagus, dan kemudian yang lainnya juga menunjukkan simbol-simbol negara maju. Koneksi internetnya jalan, ya kan? Internetnya lewat satelit jalan, lewat jaringan kabel bawah laut jalan, semuanya jalan, terkoneksi dengan baik. Kita tidak bisa mengisolasi diri kita dari globalisasi, terkoneksi dengan dunia luar. Harus itu. Harus. Lah, untuk itulah harus dijaga semua proses pembangunannya itu tetap berjalan. Lah, kalau menurut saya ini harus menjadi sebuah perdebatan yang berkualitas. Orang berbicara tentang manfaat, orang berbicara tentang kegunaan, bukan hanya berbicara tentang narasi-narasi yang seakan-akan utang ini tidak ada gunanya. Generasi yang akan datang akan kita siapkan sebagai generasi yang mampu membayar. Dengan apa? Ya dengan utang kita, infrastruktur kita siapkan, ability to pay-nya kita bangun sejak awal. Itu. Nah, ngomong-ngomong soal utang negara yang kita kan tidak bergantung 100% dari utang negara. Nah, untuk tetap memperhatikan rasio utang itu kan kita juga harus memperhatikan aspek kepatuhan atau compliance, kayak gitu ya Pak ya. Yaitu tidak melampaui batas maksimal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tidak boleh 60% dari PDB. Nah, apakah pemerintah saat ini sudah melampaui batas atau tetap patuh terhadap UU pemerintah tersebut? sangat patuh terhadap itu. Karena rasio kita sekarang masih pada kisaran sekitar 39 sampai 40. Oh, masih sangat Mungkin jauh ya? akan naik ke 41 atau 42. Rasio itu masih jauh. Karena pada saat yang sama, yang saya sampaikan, PDB kita kan juga naik. PDB kita juga naik. Tapi yang diingat, terlepas dari itu semua, bahwa sampai hari ini, walaupun Pak Jokowi ini membayar utang zaman Orde Baru. Sejak Orde Baru ya yang dibayar? Pemerintah Orde Baru, pemerintahan setelah Orde Baru, yang membayar adalah pemerintahan kita. Oke. Semuanya. Sampai hari ini 1 detik pun pemerintah tidak pernah menunda, tidak pernah minta resekuciling, selalu pokok dan bunganya selalu dibayar tepat waktu, 1 detik pun tidak pernah tertunda. Artinya apa? Kemampuan pemerintah ini untuk membayar utang tetap terjaga. Berarti itu salah satu prestasi dari pemerintahan Jokowi juga ya, bahwasanya. Dan Pak Jokowi ingat, tidak pernah berkeluh kesah soal utang yang diwariskan oleh presiden-presiden terdahulu. Sebelumnya. Tidak pernah membahas utang antar generasi itu ya. Tidak pernah dibahas. Dan tidak pernah berkeluh kesah. Ya. Pak Jokowi mewarisi pemerintahan siapapun yang sudah dipegang oleh beliau tidak pernah dengan keluh kesah. Tidak pernah. Semuanya diperbaiki. Yang kurang diperbaiki, yang sudah baik dipertahankan malah ditingkatkan. Itu yang ada. Dan saya yakin warisan Pak Jokowi itu akan lebih kredibel dibandingkan pemerintahan-pemerintahan siapapun. Karena Pak Jokowi juga mewarisi pembangunan yang sangat masif seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal hutang yang menjadi skema keuangan negara, bagaimana sih sebenarnya kondisi keuangan negara kita dengan kondisi negara-negara lain, terutama saat pandemi ini, Pak? Apakah masih aman dibandingkan lain? Kalau kita membandingkan itu harus negara yang paling tidak seukuran, setingkat, sejajar dengan Indonesia. Biasanya ada ukuran G20, kemudian ada ukuran negara-negara BRICS. Negara-negara BRICS itu istilahnya Brasil, ya kan, India, China, kemudian South Africa, ada Turki. Nah, negara-negara ini biasanya disebut sebagai emerging market. Ada Rusia di sana, ada Rusia juga. Nah, kalau dibandingkan pertumbuhan ekonominya
stabilitas ekonominya, stabilitas politik dan sebagainya. Coba bandingkan dengan bagaimana inflasi di Turki. Penurunan nilai mata uang lira Turki seperti apa? Ya kan? Kita tahu volatilitasnya. Mereka setelah mengalami redenominasi, mengalami situasi yang berat, menjaga stabilitas nilai tukar. Pertumbuhan ekonomi Turki paling tinggi 2%. Setelah mengalami penurunan yang negatif. Rusia sama. Yang lebih bagus dari kita itu ada China. Kemudian India. South Africa masih di bawah kita. Artinya apa? Bahwa dibandingkan dengan negara-negara itu, apalagi kalau dibandingkan dengan negara seperti Kanada, kemudian seperti Prancis, Inggris, kita akan lebih bagus. Mereka negara G20. Keadaan mereka lebih dalam. Berbeda. Situasi advanced country, emerging market country, ini kan berbeda kalau kita membandingkan. Nah, inilah kalau kita lihat di emerging country, Indonesia itu bukan yang nomor 1, tapi kita mencapai nomor 3, nomor 2, tapi kita bukan yang terburuk. Ya. Artinya apa? Bahwa kita masih dalam situasi negara yang sangat kompetitif, berada dalam situasi kemajuan yang bisa dipertahankan, dan kemudian yang utama, sustainability negara kita terkelola dengan baik. Artinya apa? Berkesinambungan dan berkelanjutan. Berarti sangat baik kondisi sebenarnya keuangan negara kita. Jadi penilaian bahwasanya utang pemerintahan Jokowi ini buruk, utang pemerintahan Jokowi ini meningkat hingga ribuan triliun, itu sangat tidak benar karena kebermanfaatannya dan juga kondisi dibanding negara-negara lain kita masih sangat aman terkendali. Nah, boleh nggak nih Pak, kita dikasih contoh keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara saat ini biar publik semakin tahu bahwasanya pemerintahan kita sangat baik nih dalam pengelolaan keuangannya. Tadi saya sampaikan, negara dengan pencapaian vaksin yang tinggi, kita. Oke. Karena apa? Kita adalah sedikit dari negara yang bisa mendapatkan vaksin di urutan pertama. Kemudian, banyak sekarang pujian masuk ke Indonesia karena kita bisa mengatasi varian Delta begitu cepatnya. Sampai kemudian negara-negara maju mengakui Indonesia dari sedikit negara yang bisa keluar dari varian Delta. Karena apa? Kita mendapatkan vaksinasi di awal. Pemerintah melakukan langkah-langkah kedaruratan yang luar biasa. Coba sekarang kita perhatikan dengan negara-negara yang sampai keluar dari gelombang kedua saja sudah sulit. Terjadi kerusuhan karena melakukan lockdown. Padahal negaranya adalah negara maju. Indonesia relatif terjaga. Ada sedikit keramaian, iya. Tetapi pemerintah bisa cepat menanggulanginya. Cepat teratasi. Tepat, karena apa? Mereka rakyat tahu kehadiran negara. Rakyat tahu pemerintah bersungguh-sungguh. Perhatikan coba. Begitu ada kesulitan apa, pemerintahan daerah melakukan upaya yang serius. Rumah sakit disediakan sebisa mungkin. Obat-obatan secepat mungkin. Semuanya ada dirasakan. Kalau ada tetangga yang ini terkena, ada bantuan. Kepala desa, lurah, camat hadir. Artinya apa? Semua situasi ini menunjukkan pemerintah yang peduli kepada rakyatnya. Contoh sederhana sekarang. Ekonomi sudah mulai bergerak. Rakyat sudah mulai bisa pergi ke situasi-situasi yang keramaian yang diterapkan prokes dan sebagainya. Artinya apa? Nah, itu kan berbeda. Coba perhatikan negara lain. Ada yang masih antar kota jadi susah. Iya. Lah, inilah kelebihannya Indonesia. Dan ini harusnya yang kita lakukan. Bahwa ini adalah hasil dari upaya pemerintah yang sungguh-sungguh mengatasi dan menanggulangi. Dan harus ditegaskan nih pemirsa bahwasanya vaksinasi di Indonesia itu gratis loh. Iya. Vaksin 1, 2, 3 itu gratis. Gratis. Padahal yang namanya distribusi vaksin kan juga butuh uang yang sangat besar.
Negara kita negara kepulauan. Dan yang tidak cuma besar dananya, tapi mendapatkan akses vaksin itu Iya. bukan hal yang mudah. Oke. Karena vaksin ini adalah sangat sulit didapatkan, tetapi dengan lobby politik, dengan upaya kerja keras yang sungguh-sungguh pemerintah meyakinkan kepada produsen vaksin, maka Indonesia dianggap sebagai negara yang pantas mendapatkan prioritas vaksin. Itu yang utama. Dan itu salah satu bukti nyata bahwasanya pemerintahan Jokowi ini berhasil dalam mengelola keuangan negara. Ya. Meskipun kita berada di tengah situasi pandemi ya Bapak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Misbahun atas kesediaannya dalam program Current Issue kali ini. Semoga publik mendapatkan informasi yang jelas dan bermanfaat. Serta bahwasanya isu-isu yang menggoreng yang mengatakan pemerintahan Jokowi mewariskan hutang antar generasi itu tidak benar. Bahwa utang pemerintahan Jokowi itu mengakibatkan kerugian itu tidak benar ya teman-teman semua. Nah, saya Lisa Elvena dari Studio Cemara 19 Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Terima kasih banyak Terima Bapak. kasih, Mbak. Ya. Sangat mencerahkan sekali karena iya namanya orang awam ya.